Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farnadi Fataya dan dengan NIM 25515150307111075 dan saya akan membawakan presentasi tentang pandangan Islam, pemerintah, kompeten dan hukum demonstrasi. Yang pertama, esensi kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, kepemimpinan atau imamah bukanlah sebuah keistimewaan atau privilege untuk berkuasa secara mutlak, melainkan sebuah amanah yang sangat berat. Para ulama fikih Syiah atau politik Islam seperti Al-Mawardi merumuskan bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah menjaga kelestarian agama dan mengelola urusan dunia demi kesejahteraan rakyatnya. Kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpin atau ulil amri secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Namun, ketaatan ini bersifat kondisional dan bersyarat. Ketaatan kepada makhluk gugur apabila ia memerintahkan kemaksiatan atau melanggar syariat penciptanya. Oleh karena itu, hubungan antara rakyat dan pemerintah dalam Islam didasarkan pada prinsip kontrak sosial yang saling menasihati dan mengingatkan. Oke, baik, selanjutnya ada kriteria pemerintahan zalim dan inkompeten. Kesalahan manajerial berskala kecil atau kekhilafan lumrah tentu berbeda hukumnya dengan ketidakkompetenan sistemik. Sebab pemerintah dapat dikategorikan bermasalah, inkompeten atau zalim menurut tinjauan syariat apabila memenuhi unsur berikut. Yang pertama, mengabaikan masalah amah atau kepentingan umum. Kebijakan yang diambil justru merugikan masyarakat luas, menyengsarakan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir kelompok oligarki atau golongan tertentu. Kezaliman yang nyata atau al-zulm, pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk merampas hak-hak dasar rakyat seperti merampas harta, menumpahkan darah tanpa hak, membungkam kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang, dan menodai kehormatan. Dan yang terakhir ada inkompetensi mutlak atau al-ajzu, tidak kemampuan mendasar dalam mengelola tata negara yang berujung pada kekacauan atau fauda, kebangkrutan negara atau kemiskinan yang merajalela akibat kebodohan dalam menetapkan kebijakan. Yang selanjutnya adalah kewajiban rakyat menghadapi kezaliman. Sikap apatis atau diam membiarkan kezaliman merajalela tidak dibenarkan dalam Islam. Ketika pemerintah terbukti tidak kompeten atau zalim, rakyat memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk melakukan koreksi. Prinsip utamanya adalah pendekatan amar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam konteks bernegara, mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa adalah wujud kepedulian tertinggi terhadap nasib bangsa. Hal ini sejalan dengan sadar Rasulullah SAW yang berbunyi, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan perkataan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Ini adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Langkah koreksi ini utamanya dilakukan melalui nasihat, yaitu memberikan kritik yang konstruktif, berbasis data dan disampaikan dengan niat perbaikan, bukan sekedar perlempasan kebencian. Selanjutnya ada hukum demonstrasi atau bagi pandangan yang membolehkan. Demonstrasi turun ke jalan atau al-muzaharah adalah fenomena politik modern. Karena tidak ada nas atau teks spesifik di zaman kenabian mengenai hal ini. Para ulama kontemporer melakukan ijtihad dan terbagi ke dalam dua pandangan utama. Yang pertama ada yang membolehkan dan yang kedua tidak membolehkan. Di sini di presentasi ini kita hanya fokus yang ke membolehkan. Oke, yang pandangan yang membolehkan atau pandangan yang membolehkan dari mayoritas ulama kontemporer. Banyak ulama modern dan lembaga fatwa seperti Darul Ifta Mesir membolehkan demonstrasi dengan alasan bahwa hukum asal muamalah atau sarana adalah mubah atau boleh selama tidak ada larangan keras. Selanjutnya sini ada sarana nahi mungkar. Demonstrasi dipandang sebagai wasilah atau alat atau sarana modern yang efektif untuk menyuarakan protes dan menghentikan kebijakan pemerintah yang zalim. Selanjutnya ada implementasi syura. Demo dianggap sebagai manifestasi dari kebebasan berekspresi dan suara kolektif rakyat untuk mengingatkan penguasa yang mengabaikan jalur komunikasi formal. Yang tentu saja demonstrasi tidak serta-merta bebas tanpa batas. Ada koridor masalah dan saat az-zariyah yang harus dipatuhi dengan sangat ketat. Atau yang secara simpel itu syarat dan batasan demonstrasinya ya. Yang pertama, di situ harus damai. Mutlak tidak boleh ada kekerasan, vandalisme, pembakaran, atau penjarahan. Yang kedua, harus objektif dan jelas. Tuntunan yang disuarakan harus murni demi keadilan dan kepentingan rakyat, bukan digerakkan oleh intrik politik kotor, bayaran atau sekadar membuat kekacauan. Dan yang terakhir, menghormati hak publik. Demonstrasi tidak boleh melumpuhkan total aktivitas vital masyarakat, seperti membeli rumah sakit, menutup jalan tol tanpa izin, atau merugikan masyarakat kecil yang mencari nafkah. Selanjutnya ada mekanisme menghadapi kebuntuan kepemimpinan. Apabila pemerintah tetap inkompeten, menolak kritik dan keadaan semakin memburuk, Islam memberikan panduan agar masyarakat tidak terjebak dalam emosi yang merusak. Yang pertama ada menghindari kudeta berdarah. Islam sangat membenci pertumpahan darah sesama warga negara. Menggunakan pemerintah secara paksa lewat angkatan bersenjata
yang berpotensi memicu perang saudara atau civil war sangat dilarang, karena akan menghancurkan negara hingga ke akar-akarnya. Yang kedua, ada optimalisasi jalur konstitusional. Koreksi dan pergantian kepemimpinan harus diusahakan semaksimal mungkin melalui jalur yang sah dan damai, seperti pemilu, mekanisme parlemen, atau jalur hukum di mahkamah. Dan yang terakhir ada kesabaran yang proaktif. Sabar dalam Islam bukan berarti pasif. Menghadapi penguasa yang buruk, masyarakat dituntut untuk bersabar dari tindakan makar, namun terus proaktif membangun kemandirian ekonomi, memperbaiki pendidikan di tingkat akar rumput, dan terus menyuarakan kebenaran serta konsisten dan terukur. Baik, dari materi-materi tadi bisa disimpulkan 3 poin. Yang pertama, kepemimpinan dalam Islam adalah pelayanan rakyat atau khadimul ummah. Yang kedua, koreksi terhadap pemerintah inkompeten adalah kewajiban agama dan bukan sekadar hak politik. Dan yang terakhir adalah demonstrasi adalah salah satu sarana, namun menjaga kedamaian dan ketertiban umum yang menjadi prioritas utama. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.